Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Dita Ervianti, saya dari angkatan 2011. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terus yang terhormat kepada Ibu Reni selaku Kaprodi Biologi UNJ, yang terhormat Bapak Ibu dosen Biologi UNJ, serta yang saya banggakan teman-teman alumni dan mahasiswa Biologi UNJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang materi yang berjudul Identifikasi dan Pemanfaatan Bambu di Indonesia. Nah, identifikasi dan pemanfaatan bambu di Indonesia. Jadi ini outline dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ada klasifikasi bambu, identifikasi jenis bambu, keanekaragaman bambu di Indonesia, dan pemanfaatan bambu di Indonesia. Nah, pertama-tama klasifikasi bambu. Jadi bambu itu sendiri merupakan bagian dari suku Poaceae atau suku rumput-rumputan. Nah, suku rumput-rumputan itu sendiri memiliki salah satu anak suku yang bernama Bambusaeidae. Kemudian Bambusaeidae itu dibagi menjadi dua tribe, ada Bambusae dan Olyrae. Bambusae itu woody bambu, dan yang Olyrae itu herbaceous bambu. Kebetulan saya lebih fokus ke Bambusae atau woody bambu. Nah, sebelum teman-teman mengidentifikasi jenis bambu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah cara tumbuh dari bambu itu sendiri. Jadi bambu itu ada yang tumbuhnya tegak. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering lihat ya yang bambunya tegak seperti ini. Ada juga bambu yang merambat. Ini nih bambunya yang merambat. Nah, kemudian ada juga bambu yang menjuntai atau biasa disebutnya scrambling. Yang scrambling itu seperti apa? Jadi pada awalnya bambunya itu tegak, tumbuh tegak, namun karena cabangnya panjang, jadi dia nanti menjuntai atau bisa merambat ke tanaman-tanaman yang di sekitarnya. Nah, setelah cara tumbuhnya bambu, ini juga ada bagian-bagian dari bambu. Yang pertama itu adalah di sini ada akar rimpang, kemudian pelepah bulu. Nah, ini pelepah bulunya bisa dilihat juga pada rebung, karena rebung kan tunas bambu yang masih muda ya. Jadi nanti kedepannya akan jadi bambu. Jadi terdapat pelepah bulu juga di rebung. Kemudian ini terbungnya, ini pangkal dari bambu. Yang kelima adalah buluh bagian bawah. Yang keenam buluh bagian tengah. Yang ketujuh buluh bagian atas. Kedelapan cabang. Dan yang kesembilan daun. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis bambu? Jadi di sini ada dua tingkatan cara mengidentifikasi. Yang pertama itu identifikasi dari tingkat marga. Kemudian jenis. Dari tingkat marga, apa aja yang perlu diperhatikan? Ini ada percabangan dan bunga. Tetapi untuk bunga itu opsional karena jarang bisa ditemui gitu. Apalagi di lapangan, tidak semua bambu ditemukan dengan bunga-bunganya. Untuk identifikasi tingkat jenis, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah rebung, pelepah buluhnya, pelepah daun, dan karakter diagnostik. Nah, ini berikut ini adalah tipe-tipe percabangan dari jenis-jenis bambu. Mungkin teman-teman juga sering lihat, ini cabang-cabangnya bambu. Yang paling umum itu ini, tipe yang satu cabang lebih besar dibandingkan dibandingkan cabang lainnya. Biasanya ini ditemui di jenis-jenis bambu seperti bambu tali, bambu betung, atau Gigantocloa spp. Sedangkan yang cabangnya sama besar, ini nih, jadi dari satu titik muncul cabang yang sama besar. Nah, ini biasanya ditemui di marga Schizostasium, atau biasanya teman-teman tahu bambu lemang. Nah, ini salah satunya yang memiliki cabang yang sama besar. Kemudian ini ada cabang yang memiliki dua cabang. Nah, ini biasa ditemui oleh genus Phyllostasis. Sedangkan ini yang cabangnya mendatar, ini biasanya ditemui di jenis-jenis bambu yang merambat seperti Dinocloa gitu. Nah, berikut ini bentuk-bentuk dari bunga bambu. Ini yang Schizostasium, dia bentuknya lebih slim atau lebih slender. Sedangkan ini untuk Gigantocloa dia lebih terlihat berisi gitu. Terus ada bagian-bagian dari bunganya itu nampak jelas. Yang ini genus Fimbribambusa, dia bentuknya lebih flat, lebih datar. Sedangkan ini yang kecil ini dari bambunya Dinocloa. Terus selanjutnya adalah
identifikasi dari tingkat jenis. Nah ini teman-teman bisa lihat semuanya ada 6 jenis rebung. Kenapa rebung bisa dijadikan salah satu identifikasi? Karena masing-masing jenis punya bentuk yang berbeda, warna yang berbeda, karakter yang beda-beda pula. Dari 6 jenis ini berasal dari 4 genus yang berbeda. Ini dari bambusa maculata. Ini mungkin teman-teman sering lihat ya, bambu betung. Bentuk rebungnya seperti ini. Sering lihat di pasar mungkin ya. Terus selanjutnya ini dari jenis Gigantocloater. Ini bambu lemang, Schizostasium brachicladum. Ini Schizostasium caudatum. Dan ini adalah Schizostasium SP. Ini masih dalam proses penelitian. Gitu. Nah, selanjutnya tadi ada rebung. Kemudian ada pelepah bulu. Pelepah bulu itu mungkin teman-teman sering lihat ya, di dalam bulunya bambu itu ada yang nempel-nempel. Nah, ini namanya pelepah bulu. Pelepah bulu itu sendiri juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada daun pelepah bulu. Terus ada di zoom ke sini ada kupingnya yang ini. Kemudian ada ligula dari pelepah bulu. Nah, nanti di sini biasanya ada bristle atau rambut-rambut. Nah, itu juga bisa dijadikan identifikasi. Nah, daun pelepah bulu juga posisinya ini juga bisa dijadikan karakter identifikasi. Ada yang bentuknya terkeluk balik ke bawah gitu, deflex, atau juga ada yang erect ke atas, ada juga yang spreading kayak menyadak gitu posisinya. Nextnya ada pelepah daun. Ini nggak beda jauh sama pelepah bulu, tapi dia adanya di daun. Jadi ini di pangkal daun ini, kalau di zoom di sebelah sini ada pelepahnya, ada kuping pelepah daunnya, dan ada ligulanya juga. Ini penting untuk identifikasi. Nah, ini yang selanjutnya adalah karakter diagnostik atau spot karakter. Ini apa sih spot karakter itu sendiri? Spot karakter adalah karakter-karakter khas yang bisa membedakan suatu jenis dengan jenis lainnya atau marga satu dengan marga lainnya gitu. Nah, salah satu contohnya yang sebelah sini tuh ada daun yang punya garis putih. Nah, ini spesifik ada di jenis Bambusa glaucophylla. Ada juga bambu yang punya duri nih. Di sini di cabangnya ada duri. Nah, ini ada di Bambusa spinosa. Nah, untuk bambu-bambu yang merambat, biasanya dia khususnya genus Dinocloa, dia punya ini namanya lampang bulu. Sedangkan di Fimbri bambusa dia punya lutut atau patella di sini di nodusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya keanekaragaman bambu di Indonesia. Jadi sampai saat ini bambu Indonesia itu ada 176 jenis yang berasal dari 25 genera. Paling banyak itu yaitu genusnya Gigantocloa ada 38 jenis. Terus genusnya Dinocloa ada 29 jenis dan ada Schizostasium dengan 28 jenis. Nah, dari 176 jenis ini ada 105 jenis bambu-bambu endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Kemudian 36 jenisnya merupakan jenis introduksi. Kemudian ada 109 jenis berpotensi untuk kehidupan. Jadi maksudnya jenis berpotensi itu adalah jenis-jenis yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini untuk pemanfaatan bambu. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu ya, Indonesia sendiri punya hubungan yang sangat erat dengan bambu karena katanya kan kita dulu merdeka dari bambu runcing ya. Nah, terus ternyata bukan sekedar bambu runcing aja teman-teman. Jadi bisa juga ada manfaat-manfaat lainnya dari bambu. Apa aja? Salah satunya untuk konservasi, terus ada untuk bahan bangunan, furniture, bahan makanan, kesehatan dan kecantikan, kemudian ada serat pakaian dan alat musik. Untuk konservasi sendiri, jadi bambu itu merupakan salah satu tempat dari hidupnya mamalia-mamalia kecil. Selain itu juga bambu karena dia bentuknya rumpun, jadi dia bisa menahan erosi pada tanah-tanah yang berada di kondisi lahan yang miring gitu. Selain juga bambu bisa dijadikan sebagai konservasi air dan juga memiliki simpanan karbon yang lebih banyak dibandingkan tanaman lain. Seperti itu. Untuk furniture dan dekorasi, ini mungkin udah sering banget ya ngelihat kayak bambu bisa dijadikan furniture kayak kursi gini kan, meja. Terus ini juga dijadikan sebagai bahan dekorasi terus ada juga buat pernak-pernik kayak aksesoris ini, asbak, mangkok.
celengan, kap lampu, dan juga ada yang bisa dijadikan sepeda bambu gitu. Nah, ini yang menarik dari bambu sebagai bahan makanan. Jadi mungkin teman-teman biasanya taunya cuma bambu betung yang biasa dibuat untuk lumpia atau lodeh. Nah, ini ada beberapa contoh pengolahan bambunya. Ini nih jadi lumpia, ini lodeh, ini yang rebung goreng tepung gitu kan. Nah, ini salah satu pengolahan bambu yang udah lumayan sukses. Ini rebung bambu tabah, basisnya ada di Tabanan, Bali, yang dikembangkan oleh salah satu dosen Universitas Udayana. Beliau ini awalnya cuma menjadikan bahan kayak pengabdian masyarakat gitu, tapi sekarang udah lumayan berkembang dan sudah bisa menguntungkan, yang nilai omsetnya itu bisa sampai 2.500 US dollar per tahun dan bisa memanen 2-4 ton rebung bambu per tahun. Selain itu sebenarnya sebelumnya itu ada juga perusahaan-perusahaan produsen rebung bambu di Indonesia. Salah satunya ada di Bengkulu dan juga ada di Malang. Tetapi saat ini sudah tutup. Mengapa bisa bangkrut ibaratnya? Karena perusahaan-perusahaan tersebut itu tidak menerapkan manajemen yang berkelanjutan. Jadi mereka di situ tahu banyak bambu gitu kan. Jadi mereka panen-panen aja sesuka hati mereka, terus mereka jual, tapi tidak memikirkan manajemennya. Jadi ketika bambu di sana habis, ya sudah selesai juga perusahaannya. Tapi berbeda sama yang rebung bambu tabah di Bali ini, mereka sudah punya kebun sendiri, mereka sudah punya manajemen sendiri, jadi bisa berkelanjutan gitu untuk produksinya. Terus di Indonesia sendiri banyak juga, ternyata kan kita cuma tahu bambu betung buat makanan, tapi di masing-masing daerah ternyata ada juga jenis-jenis lain yang bisa dimakan, dikonsumsi gitu kan. Untuk di Sunda sendiri itu, di masyarakat suku Sunda biasanya menggunakan bambu betung dan bambu mayan. Kalau di Jawa dan di Maluku itu mengkonsumsi bambu ater. Yang menariknya di masyarakat di sekitar Taman Nasional, tapi Kebun Raya Cibodas, itu kan ada jenis bambu yang invasif ya, kayak dia sebenarnya mau nanam introduksi bambu tapi udah merajalela gitu pertumbuhannya. Nah, jenisnya ini mungkin teman-teman juga pernah lihat, namanya Cimono bambusa quadrangularis. Bambu ini dia beda sama bambu Indonesia. Kenapa? Karena kan kalau bambu Indonesia dia berumpun gitu ya, satu rumpun banyak, terus muncul di situ rebungnya segala macam. Sedangkan kalau bambu yang Cimono bambusa ini dia pisah-pisah gitu, jadi satu mirip kayak yang di drama Korea lah, atau di Arashiyama itu bambunya jadi ya monopodial gitu. Nah, ini oleh masyarakat sekitar Kebun Raya Cibodas itu dikonsumsi rebungnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya untuk produk kesehatan dan kecantikan. Kalau di Indonesia sendiri saya belum banyak tentang produk-produk yang udah lebih upgrade gitu ya, tapi ini ada beberapa. Ada sabun bambu, ini dari arang bambu korkol yang berupa facial mask. Ada sabun cuci piring juga dari arang bambu, dan ini sabun bambu yang batang. Nah, ada juga yang teh daun bambu. Nah, kalau yang ini, jadi kalau misal produk kesehatan dan kecantikan bambu itu biasanya dia kalau nggak menggunakan arang bambunya, biasanya menggunakan asap cair. Jadi modelnya kayak penyulingan gitu. Nah, ini salah satu produk dari Menel AHK, yaitu hand sanitizer dari asap cair dan asap cair kayu dan bambu. Kalau misalnya ini kan lebih sempit ya kalau di Indonesia sendiri, tapi kalau misalnya di luar negeri kayak seperti Korea, Jepang, itu bambu udah punya komunitas sendiri. Bahkan kayak misalnya produk-produk kecantikannya udah punya seed mask sendiri, kayak brand-brand yang terkenal lainnya udah memanfaatkan bambu. Nah, selanjutnya alat musik. Ini ada angklung, ada calung, ada juga gambang, dan ini ada karinding, ini ada korno, dan ini ada suling. Jadi ini merupakan alat-alat musik tradisional. Nah, alat-alat musik tradisional ini misalnya mau dibuat itu punya digunakannya itu bambunya juga jenisnya spesifik. Seperti angklung ujo itu jadi hanya menggunakan 2 jenis bambu ater dan bambu hitam. Jadi pernah dicoba menggunakan bambu lainnya yang
secara morfologi mirip kayak bambu tali, tapi tidak mengeluarkan suara seperti yang menggunakan dua jenis bambu yang sebelumnya itu. Nah, sedangkan untuk suling sendiri dibutuhkan jenis bambu yang memiliki internodus yang panjang dan diameter juga yang relatif kecil dibandingkan jenis-jenis bambu lainnya. Biasanya ini menggunakan jenis bambu suling sendiri atau nama ilmiahnya itu Silestasium. Bisa iriat dan bisa silicatum macam-macam. Nah, ini penggunaan bambu juga untuk alat musik modern, ada juga alat musik yang biola, gitar, drum, dan lain-lain. Nah, ini serat pakaian dari bambu. Ada sih, saya pernah sharing, bertanya-tanya sama beliau-beliau ini, ada 2 basisnya untuk usaha dari serat pakaian bambu. Yang pertama ada yang dari Bandung ini, Pak Taufik ini, beliau memproduksi produk-produk yang dari serat bambu, salah satunya ada kaos yang lebih terkenalnya, dan juga beliau membuat sepatu dan kaos kaki juga dari serat bambu. Dan ini basis usahanya ada di Yogyakarta, namanya Knito. Nah, ini menjual campuran antara kain katun dan serat bambu. Jadi menurut mereka pakaian yang berasal dari serat bambu ini bakalan lebih enak dipakai. Salah satunya untuk kulit-kulit yang sensitif itu bisa lebih bagus dibandingkan dengan katun biasa. Selain itu juga antibakteri katanya. Jadi mereka pernah coba-coba memakai baju ini misalnya 2 hari tapi nggak dicuci, katanya masih nggak ada bau gitu. Terus juga untuk bisa menyesuaikan suhu. Jadi ketika di cuaca panas, si bahan serat bambu ini bisa adem gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah sering banget lihat bambu buat bahan bangunan yang dibuat dari buat atap, ada juga buat tiang. Nah, ini juga jenisnya beda-beda. Kalau untuk yang ini atap dari bambu ini pakai bambu tali, ada di rumah tradisional di Bali di Panglipuran. Terus ini juga ada salah satu contoh bangunan bambu yaitu Amphitheater Rancamaya Bogor. Nah, ini kan penggunaan bambunya masih kelihatan ya untuk bahan bangunannya. Tapi kalau misalnya yang di sini nih, yang di slide ini adalah bambu komposit. Jadi ini bambunya sudah dihancurkan, sudah diolah, terus ibaratnya dibuat jadi parket atau papan-papan gitu deh. Nah, terus ini ada pabriknya di daerah Sukatani, Sukabumi. Nah, ini adalah salah satu penggunaan bambu komposit untuk bangunan gitu. Ini ada di daerah Cirende gitu, Tangerang Selatan. Mungkin kalau di Indonesia sendiri masih belum terlalu banyak ya pemanfaatannya yang lebih maju, kayak misalnya di Asia Timur itu udah buat jadi pulp and paper, terus ada juga yang buat biofuel segala macam. Tapi di Indonesia mungkin ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman semua yang mau penelitian atau yang punya ide-ide untuk memajukan bambu Indonesia. Mungkin itu aja kali dari saya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dikembalikan lagi ke moderator. Silakan Leni. Untuk pertanyaan kedua, untuk Kak Dita dari Pak Agung Sedayu, bagaimana menangani luka atau gatal atau iritasi jika bracelet bambu melukai kulit? Apakah ada cara penanganan tradisional yang saintifik berkaitan dengan karakter bracelet yang tersusun atas silika? Untuk Kak Dita, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Agung atas pertanyaannya. Jadi saya pribadi juga belum tahu nih secara saintifik untuk mengobati miang ya Pak. Maksudnya di sini kan emang miang itu ada yang gatal, ada yang enggak juga. Tapi memang kalau kesusupan ya masih secara kita biasa aja gitu dicabut. Tapi kalau misalnya untuk metode-metode lainnya yang berdasarkan kebiasaan masyarakat, biasanya bukan buat masalah miang ini, tapi untuk kesehatan misalnya minum air dari bambu gitu kan, jenis-jenis tertentu yang disebut obat seperti itu sih Pak. Mungkin nanti bisa saya cari tahu lebih lanjut lagi terkait miang. Baik Kak Dita, mungkin nanti bisa berkomunikasi lagi dengan Pak Agung. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Kak Dita dari Kasifa Sulistio. Yang pertama pertanyaannya adalah bambu bisa ditanam di pot atau tidak?
Lalu kalau di pot gantung, apakah bambu yang bisa merambat? Lalu kalau bambu dikonsumsi terus rebungnya, nanti apakah reproduksinya terhambat atau tidak dan akhirnya bisa punah? Untuk Oke. Kak Dita. Ya, makasih Kak Chips pertanyaannya. Jadi bisa atau enggak tanam di pot? Bisa. Banyak dari teman-teman yang punya koleksi bambu ya, teman-teman saya di komunitas bambu itu mereka punya jenis-jenis bambu yang ditanam di pot karena keterbatasan lahan mereka. Nah, ini kalau misalnya untuk bambu merambat sendiri di pot gantung kayaknya agak susah deh Kak. Soalnya kan dia posisinya dia butuh rambatan nih, butuh kayak apa sih kayak sandaran atau tanaman lain yang bisa merambat. Jadi kalau untuk di pot gantung agak susah. Nah, kalau misalnya untuk bambu yang bisa dikonsumsi rebungnya itu bakalan terhambat atau enggak reproduksinya atau bisa punah. Sejauh ini sih saya belum pernah dengar ceritanya kalau misalnya bambu yang dipanen rebungnya itu bakalan punah, belum sih. Apalagi terutama bambu-bambu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat karena masyarakat Indonesia sendiri itu dia tahu kalau misalnya tanaman itu bermanfaat pasti mereka nggak cuma punya satu rumpun, jadi punya rumpun lainnya terus nanti dimanfaatkan rebungnya selama pemanfaatnya itu tidak berlebihan. Jadi misalnya rebung pertama diambil 2 sampai 3 rebung, nanti digilir gitu pemanenannya. Jadi insya Allah tidak bakal terhambat juga, apalagi kalau misalnya lagi musim hujan ya, itu rebungnya bakal pertumbuhannya lebih banyak dan lebih cepat. Seperti itu sih. Dari Anissa Firdausi, dari alumni biologi juga. Yang pertama saya langsung ke Kak Dita dulu aja kali ya. Untuk Kak Dita, kiranya mohon dijelaskan apa mungkin ada karakteristik khusus dan bisa kita kenali sebagai seorang yang awam mengenai bambu, terkhusus pada bambu yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari Kak Dita dulu. Iya, terima kasih tadi Anissa Firdausi pertanyaannya. Karakter khusus ya untuk jenis-jenis bambu yang biasa dikonsumsi. Salah satu jenisnya nih misalnya kayak bambu betung ya, bisa terlihat itu dari warnanya. Dia itu warnanya kalau nggak coklat keunguan, untuk jenis Dendrocalamus asper itu ada juga yang warnanya, jadi Dendrocalamus asper itu ada beberapa varietas ya, ada juga yang coklat keunguan, ada juga yang hijau gitu, hijau. Tapi umumnya biasanya kita ketemuin tuh yang warnanya coklat keunguan untuk bambu betung. Kalau misalnya buat jenis-jenis lainnya kayak bambu ater itu jarang ditemui di pasaran. Tapi untuk karakternya bisa dilihat aja dari warna rebung itu sendiri. Misalnya untuk bambu mayan itu warna rebungnya hijau garis-garis kuning. Nah, itu karakter khususnya dari bambu mayan. Seperti itu sih. Iya, mudah-mudahan terjawab ya, Anissa. Lanjut nih untuk Kak Dita. Kak Dita ada pertanyaannya lagi. Dari Naufal Ma'arif, Pendidikan Biologi UNJ, apakah kualitas baju yang berasal dari serat bambu sama seperti kualitas baju yang berasal dari serat katun atau baju yang biasa kita gunakan? Seperti itu, Kak Dita? Kualitasnya sih kalau misalnya ada nih dijejerin dua kaos ya, ada kaos yang dari katun sama campuran antara katun dan serat bambu. Secara tekstur sih yang ada serat bambunya itu dia lebih halus, kayak lebih nyaman dipakainya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya orang awam sih nggak bakal paham kalau misalnya itu ternyata dari serat bambu. Jadi untuk penampakannya seperti kaos-kaos pada umumnya. Seperti itu sih. Oh iya. Terima kasih Kak Dita. Kak Dita ada lagi nih pertanyaannya dari Kapidi. Pada pemanfaatan bambu sebagai tiang penyangga, karakteristik tali seperti apakah yang dapat menyatukan bambu dengan baik dan kuat agar tidak mudah rubuh? Lalu pada pemanfaatan bambu yang sudah diolah menjadi papan, apa saja kelebihannya dibandingkan dengan papan kayu yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan? Seperti itu Kak Dita. Oke, terima kasih Kak Pidi pertanyaannya. Jadi tali jenis apa yang biasa dipakai untuk bangunan bambu? Jadi kalau misalnya untuk bangunan bambu sendiri itu untuk menyambungnya itu nggak bisa dipaku gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dipaku kan bakal pecah ya bambunya itu sendiri. Jadi biasanya pakai sekrup, dilobangin dulu bambunya, kemudian nanti dimasukin sekrup digabung antara satu bambu dan bambu lainnya, kemudian diikat pakai tali ijuk, biasanya tali ijuk di situ. Nah itu penaliannya juga khusus hanya orang-orang tertentu yang bisa belajar yang buat mengikat bambu itu pakai tali ijuk. Kemudian untuk pemanfaatan pemanfaatannya bambu yang udah jadi papan ya.
Jadi keuntungannya bambu itu kan dia cepat ya regenerasinya, lebih cepat lah dibandingkan dengan penggunaan kayu. Nah, jadi bisa dipanen dengan waktu yang lebih cepat juga, regenerasinya banyak, sumbernya juga banyak. Jadi itu sih keuntungannya dari penggunaan kayu bambu gitu. Iya. Baik Kak Dita. Baiklah, karena pertanyaannya sudah banyak banget nih yang sudah ada dan sudah terjawab oleh pemateri kita hari ini, dan lebih dari 5 nih pertanyaannya. Selanjutnya mungkin karena kita sudah keterbatasan waktu, sudah pukul jam 11.44, ada untuk Adita. Mungkin kurang lebihnya sama kayak Saida ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah membimbing kami dari selama kuliah kan, yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi upgrade pengetahuannya. Terus buat teman-teman mahasiswa juga kayaknya coba lebih tahu gitu sebenarnya teman-teman itu sukanya di mana gitu. Iya betul. Concernnya di mana? Mulai dari kuliah. Betul. Ya mau concernnya kemana. Terus nanti kalau misalnya kita sudah tahu maunya kita kemana, memang sih kadang-kadang pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Bu Reni juga, pekerjaan itu selama tidak berbanding lurus sama passion kita gitu kan. Saya pribadi kan kerjanya di pemerintahan, itu sebenarnya nggak ada gitu kan, tapi di sisi lain kita masih bisa mengusahakan gitu passion kita tuh, kayak misalnya tetap coba concern ikut penelitian atau tetap cari-cari link-link yang bisa menunjang passion kita gitu sih sebenarnya. Jadi semangat aja, jangan pantang menyerah buat teman-teman sekalian yang terutama yang masih pada mahasiswa gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Dita maupun Kak Saida atas pemaparannya dan juga berbagi ilmunya yang sangat luar biasa sekali nih, sampai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, lalu untuk yang sebelumnya saya jelaskan bahwa ada pemenang Dayado Prize nih, dari pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Sampai bingung nih kalau misalnya mau milih yang mana untuk pertanyaan-pertanyaan yang baik. Banyak sekali sebenarnya, sampai belum banyak yang belum dibacakan nih, mungkin nanti bisa menghubungi pematerinya di luar sesi ini kali ya. Lalu untuk pemenang Dayado Prize dimenangkan oleh KPD nih. Sebenarnya KPD ada pertanyaan lagi karena sudah waktunya di penutup acara. Jadi mungkin di luar jam ini aja kali ya. Untuk KPD nanti bisa menghubungi panitianya Kak. Lalu karena kita sudah mau jam 12, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu untuk pemateri kita yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini dan berpartisipasi dalam sesi kedua ini. Untuk teman-teman, rekan-rekan alumni, untuk mahasiswa juga terima kasih karena sudah bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Baik, kurang lebihnya nih mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah dan lain sebagainya. Karena sudah di penutup acara, saya Hazlini Mispayanti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.